Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat semua kan? Kembali lagi di channel 9PM. Kali ini aku akan membahas alur sebuah film yang berjudul Chronicle of a Blood Merchant yang rilis pada tahun 2015. Film ini dibintangi oleh Ha Ji Won sebagai Okran, Ha Jun Woo sebagai Ho Samgam, Nang Darem sebagai Irak, Min Mo Ji sebagai Ha So Young, dan bintang-bintang Korea terkenal lainnya. Film ini sangat menyentuh dan sangat menginspirasi. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah terhadap anak yang selama ini ia kira sebagai putra kandungnya, tetapi ternyata bukan. Penasaran dengan alur kisahnya seperti apa? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini berlatar pada tahun 1953 di mana Korea Selatan pada saat itu sedang berbenah karena pasca perang. Di situ Samgwam yang merupakan pria biasa yang bekerja sebagai kuli bangunan harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Saat Samgwam dengan teman-temannya sedang beristirahat, ia diejek oleh teman-temannya karena ia sudah memasuki usia menikah, tetapi belum juga kunjung menikah. Di waktu yang bersamaan, muncullah seorang gadis cantik penjual berondong jagung. Gadis ini bernama Okran. Semua mata terpana melihat kecantikannya, tak terkecuali Samgwam. Samgwam merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama, akan tetapi ternyata Okran sudah memiliki kekasih bernama Ha Soyoung. Samgwam curhat kepada pamannya bahwa ia jatuh cinta kepada seorang gadis dan berniat ingin menikahinya. Akan tetapi, ia tidak memiliki uang untuk memberi istrinya. Pamannya pun menyarankan Samgwam untuk menjual darahnya demi mendapatkan uang. Sekedar informasi, pada masa itu donor darah didapatkan dengan cara menjual darah. Orang yang menyumbangkan darahnya bisa mendapatkan uang yang cukup banyak. Keesokan harinya, Samgwam dan kedua temannya pergi ke rumah sakit terdekat. Mereka berniat ingin menjual darahnya. Mereka berhenti di sebuah sungai untuk minum air banyak agar badan mereka terlihat segar dan siap. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung menuju ke toilet. Samgwam pun bergegas ingin buang air kecil tetapi dilarang oleh temannya. Karena tujuan mereka ke toilet bukan untuk buang air kecil, melainkan untuk minum air lagi sebanyak-banyaknya. Mereka pun akhirnya menemui dokter. Karena mereka terlalu banyak meminum air, mereka pun berjalan sambil gemetar karena menahan buang air kecil yang semakin memuncak. Sebenarnya dokter sudah tahu akal bulus mereka, karena hal itu memanglah sudah sering dilakukan oleh para penjual darah lainnya. Tetapi akhirnya dokter pun memperbolehkan mereka untuk diambil darahnya. Dari hasil menjual darahnya, Samgwam mendapatkan uang cukup banyak dan ia pun mengajak Okran untuk berkencan. Saat merasa waktunya sudah tepat, akhirnya si Samgwam mengajak Okran untuk menikah. Tetapi Okran terkejut dan menolak karena dia sudah memiliki kekasih. Tetapi Samgwam pun tidak menyerah begitu saja. Dia langsung menemui ayah Okran untuk mengajak berbincang dan akhirnya ia berhasil mengambil hati ayah Okran. Ayah Okran pun meminta Okran untuk segera menikah dengan Samgwam. Singkat cerita, pernikahan pun digelar. Tahun demi tahun pun berlalu. Di usia pernikahan mereka yang ke-11, mereka telah dikaruniai 3 orang putra. Samgwam sangat menyayangi ketiga putranya, terlebih lagi putra pertamanya yang bernama Ilrak, karena ia anak yang baik dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Namun di desa itu pun mulai terdengar desas-desus gosip tak sedap yang membicarakan keluarga mereka. Para tetangga mulai mempertanyakan wajah Ilrak, anak pertama Samgwam dan Okran yang semakin lama semakin mirip dengan Ha Soyoung yang merupakan mantan kekasih Okran. Tak terima mendengar kabar tersebut, Samgwam pun langsung melakukan tes darah. Ia ingin membacakan hasil tesnya di hadapan semua warga desa. Tiba waktunya membacakan hasil tes darahnya. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Dari hasil tes tersebut menyatakan bahwa Ilrak bukanlah anak kandung dari Samgwam.
Ia pun geram dan langsung pulang untuk menanyai Okran mengenai kebenarannya. Akhirnya Okran pun mengakuinya. Namun itu semua bukan karena ia berselingkuh dengan Hasoyong, melainkan Hasoyong yang memperkosanya dan ia tak mempunyai daya untuk melawan. Setelah kejadian di hari itu, suasana di rumah menjadi sangat canggung. Karena Samguan itu sebenarnya sangat menyayangi Ilrak. Namun di sisi lain, Ilrak bukanlah anak kandungnya. Dan ia pun juga merasa sangat dibohongi selama 11 tahun ini. Ilrak berusaha menemui ayah kandungnya, Hasoyong, namun ia ditolak mentah-mentah dan tidak diakui sebagai anaknya. Dan Ilrak pun kembali pulang ke rumah. Singkat cerita, suatu hari Hasoyong menderita sakit aneh yang dokter pun tak mampu menyembuhkannya. Istri Hasoyong pun mendatangi salah satu orang pintar dan menurut orang pintar tersebut, Hasoyong hanya bisa disembuhkan dengan bantuan anak laki-lakinya. Akhirnya istri Hasoyong pun mendatangi keluarga Samguan untuk memohon agar mereka mau membujuk Ilrak membantu menyembuhkan Hasoyong. Sebagai gantinya, ia berjanji akan membiayai seluruh biaya pendidikan Ilrak hingga perguruan tinggi. Akhirnya, Ilrak pun bersama dengan ibunya mendatangi rumah Hasoyong untuk mengikuti ritual penyembuhan Hasoyong. Ilrak diminta untuk berteriak memanggil ayah kandungnya itu dengan mengucapkan ayah jangan pergi. Namun, Ilrak tak bisa melakukannya dengan ikhlas dan lantang seperti yang diminta oleh orang pintar itu. Hingga akhirnya Samguan pun yang penasaran dengan ritual yang mereka lakukan datang dan mengintip di jendela. Ketika itu Ilrak melihat ayahnya dan langsung menangis dan berteriak. Tak tahan mendengar tangisan Ilrak, Samguan pun akhirnya masuk ke dalam rumah dan menghentikan ritual tersebut. Ilrak pun dipeluk, digendong, dan dibawanya pulang ke rumah. Ilrak sangat bahagia melihat ayahnya yang sudah mulai melunak kepadanya. Hari-hari mereka pun kembali seperti semula. Ketiga anak Samguan pun bermain dan berlarian di sawah. Tetapi kemudian Ilrak terjatuh dan tak sadarkan diri. Samguan dan Okran pun langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter pun tidak bisa mendeteksi sakit apa yang Ilrak derita. Dokter mengatakan mungkin sakit yang Ilrak derita persis dengan sakit yang diderita oleh Hasoyong. Tanpa berpikir panjang, Samguan pun langsung membawanya ke rumah sakit yang lebih besar di kota. Dikarenakan Samguan tidak memiliki uang, Samguan pun menyuruh Okran pergi terlebih dahulu, sedangkan Samguan sibuk mencari uang. Nah, di sini diperlihatkan pengorbanan seorang ayah yang meskipun ia bukan ayah kandungnya. Samguan berlarian ke sana kemari mencari hutangan, tetapi hasilnya pun masih sangat kurang. Samguan pergi ke rumah sakit di mana anaknya dirawat, tetapi Okran dan anaknya telah pindah ke rumah sakit di Seoul yang lebih besar. Samguan menelepon rumah sakit tersebut dan berbicara dengan Okran. Okran mengatakan bahwa Ilrak ternyata menderita radang otak. Samguan pun berjanji akan mendapatkan uang yang lebih banyak lagi demi membiayai perawatan anaknya. Dan akhirnya Samguan pun memutuskan untuk menjual darahnya kembali. Dia menjual darahnya dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain. Total sudah 5 rumah sakit yang ia datangi. Di situ wajah Samguan terlihat pucat dan matanya pun hitam dikarenakan dia banyak kehilangan darah. Samguan pun menyiasatinya. Dia membalikkan tubuhnya supaya darahnya mengalir di kepalanya, sehingga tidak terlihat pucat lagi dan dia juga meminum air yang banyak. Singkat cerita, dia lolos verifikasi dan dia diizinkan untuk menjual darahnya lagi. Namun, pada saat pengambilan darah, Samguan sudah sangat lemas. Akhirnya dia terjatuh karena tubuhnya tidak kuat lagi. Akhirnya dia pun dirawat dan diberikan transfusi darah dari rumah sakit tersebut. Ketika dia sudah siuman, dia diminta dokter untuk membayar biaya transfusi darah. Samguan yang mengetahui hal tersebut menolaknya. Ia meminta dokter untuk mengeluarkan kembali darah transfusi tersebut dari tubuhnya. Hal itu menimbulkan kekacauan yang sangat kacau dan Samguan pun terjatuh.
Dan ketika ia terjatuh, naasnya lagi uang yang dia kumpulkan jatuh berserakan. Melihat uang yang berserakan, pasien yang sedang mengantri pun langsung berebutan untuk mengambil uang tersebut. Samguan pun berusaha keras melindungi uang tersebut tetapi sia-sia. Uangnya pun lenyap. Singkat cerita, Samguan pun sudah kembali ke rumah sakit Seoul. Di dalam rumah sakit, dia pun berteriak mencoba mencari anak istrinya. Tetapi dia malah diusir karena membuat gaduh. Di saat yang bersamaan, Ilrak bangun karena mendengar Samguan berteriak. Ilrak melihat jendela dan mendapati Samguan di pinggir jalan. Ilrak pun langsung keluar menemui Samguan. Mereka pun bertemu dengan sangat haru. Samguan pun menanyakan kepada Ilran di mana Okran berada. Ikran mengatakan bahwa ibunya sedang dirawat. Samguan pun menjenguknya. Ternyata Okran rela menjual ginjalnya demi mengobati anaknya. Perjuangan seorang ibu itu tidak main-main kalau untuk anaknya, apalagi menyangkut nyawa anaknya. Samguan pun meminta maaf kepada Okran atas sikapnya selama ini. Samguan memeluk Ilrak dengan haru biru. Beberapa hari kemudian, setelah Ilrak sembuh, Samguan beserta keluarganya makan bersama di sebuah warung makan. Di situ nampak sekali kebahagiaan di wajah mereka. Mereka makan mandu atau bakpao, ikan mas yang merupakan makanan favorit mereka. Dan film pun ditutup dengan happy ending. Sangat menginspirasi ya kan? Di situ ada komedinya, ada sedihnya, ada cemburunya, ada kasih sayangnya. Pokoknya kompleks banget gitu loh di film ini tuh. Tetapi yang sangat menonjol adalah pengorbanan orang tua, terutama seorang ibu untuk anaknya. Apalagi kalau sudah menyangkut nyawa anaknya, pasti mati-matian deh pengorbanannya. Bukan kaleng-kaleng pokoknya. Oke, mungkin cukup sekian video dari aku kali ini. Jangan lupa di-share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan juga jangan lupa dibunyiin loncengnya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye, terima kasih.